Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kerang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan siang. Apa kabar semua? Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Itu kenapa di tengah itu ada yang kosong, macam kebun sawit kebakaran? Ada tamu-tamu dari kalangan jin. Oh gitu. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Sudah terrekam di kepala kita, makanya orang cakap, aku nggak ada rezeki hari ini. Berarti tak ada uang. Kalau ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Oke. Sekarang aturan baku itu kita terapkan. Ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Di zaman itu ada laki-laki yang ada uang, namanya Qarun. Ada laki-laki yang nggak punya uang, namanya Musa. Sekarang yang dapat rezeki siapa? Qarun. Yang tak punya rezeki, Musa. Nah, inilah contoh-contoh jahiliyah. Mindset, main otak. Settingan otak kita memang udah dirusak. Kalau itu standar kita pakaikan ke dalam sejarah Nabi, berarti yang dapat rezeki itu Qarun. Sedangkan Nabi Musa tidak dapat rezeki. Betapa menyesatkannya. Makanya yang perlu diluruskan itu otak. Main, otak, settingan, aturan otak itu mesti diluruskan. Tapi ada juga yang bilang mindset itu artinya main, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau ada kuasa, ada rezeki. Kalau tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau berkuasa, berarti dapat rezeki. Kalau tidak berkuasa, berarti tidak dapat rezeki. Sudah terekam di kepalanya. Ada kuasa, ada rezeki. Tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau itu dijadikan standar dan diterapkan pada kisah Nabi Ibrahim, Namrud berkuasa, Nabi Ibrahim tidak berkuasa, malah dibakar oleh Namrud. Pertanyaannya, kalau dipakai yang metode tadi, siapa yang dapat rezeki? Namrud. Siapa yang tak dapat rezeki? Ibrahim. Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Tadi tentang uang, Qarun dengan Musa. Tentang kuasa, Namrud dengan Ibrahim. Ada jodoh, ada rezeki. Tak ada jodoh, tak ada rezeki. Kalau ada jodoh, berarti ada rezeki. Kalau punya istri, ada rezeki. Tak punya istri, jomblo. Nabi Isa ada istrinya? Enggak ada. Nabi Yahya tak ada istrinya. Masa Nabi enggak dapat rezeki? Mesti diluruskan cara berpikir kita. Lalu rezeki itu apa? Apakah rezeki itu uang? Apakah rezeki itu kekuasaan? Apakah rezeki itu istri? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada mendekatkan diri menuju Allah. Itulah rezeki. Kalau dengan kekuasaan kita bisa dekat dengan Allah, berarti kekuasaan kita rezeki. Kalau dengan istri kita bisa dekat dengan Allah, kalau punya suami kita dekat dengan Allah, berarti itu adalah rezeki. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid, bangun pondok pesantren, buat beasiswa tahfiz gratis, berarti dengan harta bisa dekat Allah, rezeki. Tapi kalau punya harta hanya untuk dugem, dugem artinya duduk sambil gemetar. Kalau dengan punya pasangan hanya sekedar untuk mabuk bareng, itu bini kau. Iya, di mana kalian jumpa? Kami sama-sama sakau kemarin. Itu bukan rezeki.
Itu apa namanya? Istidraj. Tolong luruskan cara berpikir. Makanya tadi saya tanya, sudah makan siang atau belum? Karena ini tema agak berat sedikit. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar di kelas dulu di kampus, saya tanya mahasiswa, paham? Tidak Pak, ulang 2 kali. Paham? Tidak Pak, ulang 3 kali. Udah 3 kali ulang, aku bilang, kalau ku lanjutkan ini 2 gendangnya. Kalau tak aku gila, kau gila, aku bilang. Rezeki, jodoh, anak, jabatan, harta belum tentu sebagai rezeki. Dia bisa jadi istidraj. Fir'aun punya kekuasaan, Namrus punya kekuasaan, Karun punya harta, tapi tidak sebagai rezeki. Dia hanya sebagai azab. Semakin banyak, semakin hebat, dia hanyalah sebagai azab. Lalu yang disebut dengan rezeki itu apa? Semua yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut sebagai rezeki. Kira-kira udah jelas? Jamaah ini antara paham dengan takut ini kedengar. Oke, kalau begitu berapa macam rezeki itu Pak Ustadz? Rezeki ada 7. Yang bisa nyatat, catat. Yang tak bisa tak usah paksakan. Kenapa? Karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Abang host katanya saya dikasih waktu 40 menit. Jadi nanti habis 40 menit saya serahkan, baru kita lanjutkan dengan dialog. Dan yang 5 pertanyaan tadi saya tulis, nanti saya jawab satu-satu insya Allah. Ingatkan saya lagi. Rezeki yang pertama adalah waktu. Itulah rezeki yang pertama. Kenapa rezeki yang pertama itu waktu? Karena ketika bertemu ruh dengan jasad, dan disitulah kita punya waktu. Kalau orang kampung kita menyebutnya, kalau kampung kami, time is money. Waktu adalah uang. Makanya pertama pertanyaan nanti waktu kita mati, yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Maka yang pertama nikmat adalah waktu. Apakah waktu kita sekarang jam 3 kurang 15 ini rezeki? Ya, karena dengan waktu yang ada ini sekarang kita beramal soleh. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya, duduk ngobrol dengan kawan menceritakan artis Yanu sudah cerai, artis Yanu tak jadi, artis Yanu sako, artis Yanu mabuk, artis Yanu. Itu bukan rezeki, itu laknat itu. Ribah itu. Apa macam mesin BSA Aceh, BSA Siantar, motor moge besar yang tak selesai. Maka nikmat yang pertama adalah waktu. Kita bersyukur sampai siang ini kita masih dikasih waktu. Apakah sampai besok pagi kita masih dapat waktu? Waktu itu bahasa Arabnya ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Makanya ketika orang sudah meninggal disebut, kenapa dia meninggal? Sudah sampai ajalnya. Ajal artinya waktu. Waktu tak bisa ditambah. Abdul Somad ditakdirkan meninggal tahun kira-kira 150 tahun lagi lah. Saya tidak pernah minta umur saya panjang-panjang kali. Karena saya tengok orang sekarang, asal lewat 40, 50, asal jumpa mulai bertanya, apa sakit kau? Aku diabetes mellitus. Kau? Aku jantung koroner. Kau? Asam urat. Kau? Asam lambung. Kau? Asam pedas. Makin bertambah umur, makin kecil suara. Mulai 60, 70 makin kecil suara. Kau pakai pempes apa? Ustadz nih kayaknya nyindir-nyindir aku nih. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal.
Aku sebetulnya mancing-mancing kalian aja. Kalau saya tengok dari senyum orang-orang ini, kayaknya ini orang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya itu cerah, merekah, lepas. Orang kalau banyak masalah nggak bisa senyum melepas ini. Kita setengah mampus kita mancingnya, capek kita mancingnya, paling kita mancing sedikit. Kalau ini memang betul-betul tak punya masalah hidup dan tak punya hutang piutang. Mudah-mudahan yang ada masih ada hutang dilunaskan Allah Ta'ala. Wah, banyak juga orang yang berhutang. Bersyukur kita sama Allah, kita masih dikasih waktu, dan waktu hari ini sebagai rezeki apa sebagai laknat?